Sedikit, Pak. Presiden ke-7 Joko Widodo kembali angkat bicara soal kasus tudingan ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS. Jokowi menegaskan perkara tersebut merupakan urusan hukum dan harus diselesaikan hingga ke pengadilan. Mantan Presiden Jokowi memastikan tetap membuka pintu permintaan maaf kepada pihak yang menuding ijazah palsu. Meski memaafkan, Jokowi menyebutkan proses hukum tetap harus berjalan. Menurut Jokowi, pengadilan menjadi forum yang tepat untuk menyampaikan bukti-bukti terkait kasus ijazah tersebut. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Sebelumnya, dua tersangka kasus ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Harilubis, sempat menemui Jokowi. Pertemuan tersebut membuahkan kesepakatan restoratif justice hingga pencabutan status tersangka atau SP3 bagi Egy Sujana dan Damai Harilubis. Lantas, akankah kasus tudingan ijazah palsu yang kini menyisakan 6 tersangka akan berlanjut di pengadilan? Apa tanggapan Roy Suryo CS dengan pernyataan Jokowi tetap membuka pintu maaf tapi proses hukum tetap jalan? Pintu maaf masih terbuka, tapi kasus ini harus tetap lanjut di meja pengadilan. Itu yang disampaikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu. Dan akankah kasus ini akan berlanjut ke meja pengadilan? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda pemirsa yang sudah hadir di studio bersama saya. Ini ada Bang Abdul Ghafur Sangaji, pengacara Roy Suryo CS. Selamat malam Bang Sangaji. Selamat malam Mbak Vena. Sehat Bang Sangaji? Alhamdulillah sehat. Selain Bang Sangaji juga kami akan perkenalkan, ini ada Bang Lecu Manan, pelapor sekaligus Wakil Ketua Pradi Bersatu. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Sehat Bang? Sehat sekali. Selain dua narasumber yang hadir bersama saya, pemirsa, kami juga sudah terhubung bersama dengan pakar hukum pidana UPN Jakarta. Ada Pak Beni Harmoni Hareva. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam Mbak Vena. Oke. Saya pertama ingin ke Bang Sangaji terlebih dahulu. Bang Sangaji, ini kalau kita dengar ya pernyataan dari Pak Jokowi yang mengatakan sebetulnya pintu maaf ini masih terbuka, tapi kasus ini harus tetap berlanjut sampai dengan ke meja pengadilan. Bagaimana menurut Anda? Ya, apa yang disampaikan Pak Jokowi menurut kami itu sesuatu yang tidak surprise. Bukan sesuatu hal yang baru. Narasi ini kan narasi yang diulang-ulang terus oleh Pak Jokowi, ya kan? Jadi secara hukum juga pernyataan atau statement Pak Jokowi itu juga tidak mempunyai nilai hukum apapun gitu ya. Nah dalam konteks ini saya ingin menganalisa dari kami sebagai tim kuasa hukumnya Mas Roy CS, kami ingin menganalisa dari dua hal. Yang pertama, kata maaf yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo itu kami sinyalir adalah suatu strategi untuk menarik perhatian publik sehingga kembali membangun citra diri bahwa beliau adalah seorang negarawan. Beliau adalah seorang mantan presiden yang terbuka untuk memberikan maaf kepada rakyatnya yang hari ini sedang dia tersangkakan gitu. Itu kan poin yang ingin dia cari gitu ya. Seharusnya Pak Jokowi sebagai seorang negarawan jangan membawa perkara ini ke perkara pidana. Harusnya dari awal kata maaf itu sudah diberikan kepada para tersangka yang hari ini ditersangkakan oleh Polda Metro Jaya. Sejak dari awal Pak Jokowi jangan membawa perkara ini ke Polda Metro Jaya. Karena ranahnya adalah ranah hukum pidana. Mereka sudah menjadi tersangka. Kemudian mereka sudah tidak punya daya dan upaya. Kemudian istilahnya gini, orang sudah kecebur di tengah laut, baru mau dikasih pelampung gitu loh untuk menolong mereka. Seharusnya sebelum mereka kecemplung ke dalam laut, ya jangan didorong ke dalam laut gitu loh, ya kan? Yang kami inginkan, yang kami lihat adalah
Pak Jokowi ketika ingin membantah semua argumen-argumen ilmiah yang disampaikan oleh Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa, itu seharusnya Pak Jokowi mengambil satu langkah mitigasi dengan cara apa? Bentuk saja tim peneliti independen dengan para ahli, dengan para pakar gitu ya. Sehingga apa yang diteliti oleh Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa itu bisa dibantah dengan hasil penelitian pembanding gitu. Oke, kenapa ya? para tersangka yang lainnya tidak mengikuti jejak dari Damai Harilubis dan juga Bang Egy Sujana yang dapat SP3, restoratif justice? Karena memang mereka melihat bahwa restoratif justice itu bukanlah suatu pilihan yang tepat untuk mengakhiri polemik ijazah. Dan apa yang dipertahankan oleh para klien kami hari ini, mereka masih bersikuku keras bahwa hasil penelitiannya mereka, terutama di klaster kedua, itu berdasarkan atau berlandaskan pada metodologi penelitian yang mereka bisa pertanggungjawabkan secara akademik, secara metodologi penelitian gitu. Jadi mereka sama sekali tidak bergeming terhadap tawaran-tawaran restoratif justice, sehingga sampai hari ini kami berkomunikasi intens dengan para klien kami, terutama Mas Roy, ya kan? Sama sekali beliau tidak tergoda untuk mengambil langkah sowan ke Pak Jokowi, kemudian meminta maaf kepada Pak Jokowi, kemudian ini ditutup berupa surat penghentian penyidikan atau kita sebut SP3 itu sama sekali tidak bergeming. Oke, baik. Ya. Saya mau ke Bang Leco. Bang Leco, bagaimana kemudian Anda merespon apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, termasuk juga yang disampaikan oleh kubunya Roy Suryo CS nih, Bang? Ya baik, mungkin saya menjelaskan lebih detail ya. Apa yang dimaksud oleh Pak Jokowi adalah bahwa keterkaitan kata maaf, memaafkan itu memang secara personal adalah pribadi, ya kan? Bagaimana sikap terlapor dengan pelapor, kan seperti itu. Itu jadi menjadi media pribadi. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait kepastian hukum, terkait ijazah, dia perlu kepastian hukum yang diperoleh dari pengadilan. Karena kenapa? Sejauh ini kan kita melaporkan suatu peristiwa pidana yang kemudian peristiwa pidana itu telah menetapkan tersangka. Terhadap tersangka ini, kita minta diberikan kepastian hukum melalui media pengadilan, yaitu meja hijau pengadilan, ya kan? Apakah divonis atau tidak. Jadi kami berharap, ya kan, supaya para masyarakat ini bisa mengakhiri polemik-polemik mendiskreditkan Pak Jokowi dengan menyampaikan bahwa Pak Jokowi menggunakan produk palsu, menggunakan ijazah palsu dan lain-lain. Sementara kan beberapa institusi sudah menyampaikan seperti UGM, itu produknya mereka. Ya kan, kemudian teman-temannya Pak Jokowi benar berkuliah bareng sama Pak Jokowi. Kemudian terkait ijazah yang asli kan sudah diperlihatkan juga waktu gelar perkara khusus, ya kan. Bang Sang Haji pun ikut melihat juga, ya kan. Jadi di sini tidak ada lagi ruang sebenarnya kita harus tetap menyampaikan oh itu palsu kan bingung kita jadinya, ya kan. Jadinya masyarakat ini terpecah belah, ada upaya memecah belah masyarakat. Maka demikian Pak Jokowi apa yang disampaikan ya kita biarkan sampai ke pengadilan, sampai ke meja hijau, sampai nanti pengadilan memutuskan kebenarannya seperti apa. Demikian menurut saya, Mbak. Oke, saya mau ke Pak Beni. Pak Beni, kalau kita simak ya pernyataan dari Pak Jokowi, ini artinya sama saja kemudian membuka pintu maaf tapi menutup kemungkinan adanya restoratif justice. Berbeda dengan dua tersangka lainnya sebelumnya, yakni Damai Harilubis dan juga Egy Sujana. Pak Beni. Baik, jadi begini Mbak, dalam perkara ini kan tentunya pihak penyidik membagi dua klaster, kira-kira begitu. Klaster yang pertama dengan pasal-pasal yang berbeda, demikian juga pasal yang berbeda dengan klaster yang kedua. Nah, kalau kita bicara keadilan restoratif ini, prinsip utamanya kan adalah memulihkan keadaan semula. Dan kemudian di dalam persyaratannya secara normatif dibatasi, di mana tindak-tindak pidana yang di ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Nah, sehingga kemudian kalau secara normatifnya, ini normatifnya dulu ya, bahwa untuk klaster yang kedua memang sangat-sangat sulit ya. Saya katakan sulit dan memang tidak memenuhi syarat normatif. Salah satunya adalah di bawah ancaman pidana 5 tahun. Itu semua di atas 5 tahun semua ancaman-ancaman pidana untuk klaster yang kedua. Tapi kalau klaster yang pertama kemarin, selain Pak Egy Sujana dan Bang Damai Harilubis, memang beberapa tersangka lainnya kan di klaster yang pertama itu memang sangat dimungkinkan untuk kemudian memperoleh RJ asal dipenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam mekanisme keadilan restoratif. Begitu, Mbak.
Oke. Silakan direspon Bang Sangaji, kalau ternyata klaster kedua ini tidak mungkin kan untuk memenuhi RJ. Jangankan klaster kedua, klaster pertama juga secara hukum formil juga tidak memenuhi syarat juga sebetulnya. Kami melihat SP3 dengan dasar restoratif justice pada klaster pertama, yaitu DHL dan ES, itu juga cacat hukum formil. Kenapa saya katakan cacat hukum formil? Kalau kita sandarannya adalah pada KUHP, pasal 79, pasal 80, KUHP yang baru, mengatakan bahwa terhadap tindak pidana yang menimbulkan kegaduhan, yang menimbulkan konflik, yang menimbulkan perselisihan di publik dan menjadi pusat perhatian publik, itu tidak boleh dilakukan restoratif justice. Ya. Kemudian kalau kita baca lagi pasal 79 ayat 4, begitu adanya dasar kesepakatan sebagai landasan restoratif justice, pelapor harus mencabut LP-nya. Ya. Jadi sampai hari ini pelapor juga tidak mencabut LP-nya. Itu kalau sandarannya adalah pada pasal 79 dan pasal 80 KUHP yang baru. Tapi kalau sandarannya pada Perpol nomor 8 2021, ya sama. Tindak pidana yang menimbulkan kegaduhan, kemudian juga konflik sosial itu tidak boleh dilakukan tidak boleh dilakukan restoratif justice. Dan satu lagi catatan kami sebenarnya, Bang ES itu kan salah satu residivis. Pernah terkena tindak pidana di peristiwa yang lain. Dan hukumannya ingkrah, putusannya ingkrah, pernah menjalani masa pemidanaan. Berdasarkan pasal 7980 ya, itu terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana ulang yang kita sebut residivis, itu juga tidak boleh dilakukan, tidak boleh diberikan RJ. Ya, jadi kalau saya katakan bahwa kalau kita mau bicara penerapan hukum formil yang sesuai dengan prosedur hukum, itu sebetulnya juga klaster pertama yang 2 orang mendapatkan restoratif justice sehingga keluar SP3 itu juga cacat hukum, dipaksakan juga oleh Polda Metro Jaya gitu. Kita punya KUHP baru, kita punya KUHP baru, tapi cara penerapan hukumnya adalah menabrak semua aturan hukum yang ada. Bagaimana kita mau membangun satu sistem hukum pidana kita yang nasionalnya ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, kemudian nilai-nilai hukum adat ke depan sehingga memberikan kepastian hukum. Wong kita baru 14 hari setelah KUHP dan KUHP berlaku, semua ditabrak oleh Polda Metro Jaya. Oke, kalau begitu kenapa tidak ngambil pra-peradilan, ditahan nanti? Kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Bang Lecu mana terlebih dahulu. Bang Lecu, kalau menurut Anda bisa nggak sih kemudian lewat pra-peradilan? Sebenarnya terkait dengan SP3 yang sudah keluar, ya kan? Sebenarnya kan yang harusnya keberatan kalau keberatan itu kami, selaku kami itu pelapor, ya kan? Kalau terkait dengan keberatan SP3, ya kan? Kalau keberatan oleh teman-teman yang lain, saya rasa kurang pas. Kenapa tuh? Saya rasa kurang pas karena satu, mereka bukan merupakan korbannya atau pelapornya, sehingga kalau mereka menggugat pra-peradilan, saya rasa kurang tepat, kurang pas. Pasti juga nantinya akan ditolak oleh pengadilan, pastinya seperti itu. Oke, jadi memang yang paling tepat itu adalah yang paling tepat kalau keberatan terhadap SP3 itu adalah kami selaku korban, selaku pelapor juga ya dalam perkara yang sama. Kami berkeberatan, kemudian kami yang mengajukan pra-peradilan kemungkinan akan diterima. Tetapi kalau dari lingkungan teman-teman yang mungkin tadinya bersama, kemudian ada sebagian yang di SP3, ada sebagian yang tidak di SP3, kemudian mereka membuat dugaan keberatan kepada pengadilan terkait dengan SP3 tersebut, saya rasa kurang tepat, kurang pas. Silakan Bang Sangaji. Oke, Mbak Vena ya. Jadi perlu saya klarifikasi sekaligus saya jelaskan kepada publik supaya jangan ada spekulasi-spekulasi liar yang juga spekulasi-spekulasi tersebut tidak yuridis gitu ya. Jadi kami memberi catatan kritis terhadap SP3 dengan dasar RJ itu bukan karena kami melihat bahwa dari sisi kepentingan kami gitu ya. Jadi kami tidak iri terhadap SP3 itu gitu ya. Toh para tersangka lain kan juga tidak bergeming sama sekali dan tidak pernah punya niatan, bahkan ada komunikasi-komunikasi gelap yang dilakukan, ada tawaran-tawaran gelap yang dilakukan oleh tim dari kubu sebelah. Kami nggak tahu itu hubungannya apa dengan Pak Jokowi. Bahkan juga ada yang menghubungi saya juga gitu ya, dari kawan-kawan dari sebelah. Saya tidak perlu sebutkan namanya gitu. Sama sekali juga tidak merontohkan dan tidak mengubah pondasi keyakinan mereka bahwa ijazah ini adalah ijazah palsu. Ya, itu dari sisi kami sebagai tersangka. Kemudian yang kedua,
bahwa kami mengkritisi ini perlu dipahami bahwa ini adalah bagian dari koreksi kita terhadap negara dalam penegakan hukum. Jadi satu produk hukum sekelas Polda Metro Jaya, karena ini kan penegakan hukumnya kan masih dalam satu perkara nih. Ya. Kecuali SP3-nya bukan di perkara ini gitu. SP3-nya kan di perkara ini juga gitu ya. Ada laporan dari teman-teman Pradi Bersatu juga gitu. Yang kami kritisi adalah cara kita menegakkan hukum. Kita punya hukum pidana nasional yang baru, belum selang 1 bulan, hanya 14 hari setelah berlaku sah tanggal 2 Januari 2026, itu langsung keluar SP3 tanpa dilakukan pengkajian secara teliti terhadap syarat-syarat formal yang sudah ditentukan oleh negara gitu. Tapi ini kan semua ditabrak, ya kan? Jadi kami melakukan ini adalah sebagai satu kritik publik sekaligus juga sebagai pihak yang jadi tersangka terhadap aparat penegak hukum. Kami tidak mengkritik Bang ES dan DHL dari sisi hukum ya. Kami hanya melihat mereka dari sisi sosiologis, hubungan mereka dengan para tersangka yang lain. Tetapi dari sisi penegakan hukum yang kami kritisi itu adalah kok bisa secepat itu SP3 keluar tanpa dilakukan pengkajian yang cermat dan kemudian semua syarat restoratif justice tidak dipenuhi. Ya, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga terkait dengan tantangan kawan-kawan sebelah. Pra-peradilan saja. Saya katakan bahwa kalau ada omongan-omongan seperti itu muncul dari kawan-kawan sebelah, berarti mereka belum memahami bagaimana hukum acara pidana kita yang baru telah mengatur secara limitatif kewenangan atau kompetensi pra-peradilan. Dahulu di KUHP yang lama, diatur dalam pasal 77 KUHP yang lama, pihak ketiga boleh mengajukan pra-peradilan terhadap penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Begitu kita masuk dalam era KUHP baru, diatur dalam pasal 161 KUHP yang baru, terhadap penghentian penyidikan yang boleh mengajukan keberatan itu hanya 2, yaitu pelaku atau tersangka, kemudian yang kedua adalah pelapor atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Kecuali pihak ketiga adalah berkaitan dengan upaya paksa berupa penyitaan dan penggeledahan. Tetapi kalau penghentian penyidikan berupa SP3 berdasarkan ketentuan atau norma atau kaidah dalam pasal 61 KUHP yang baru, yang nggak bisa diajukan. Kami pun juga tidak akan punya niat juga untuk mengajukan ke sana karena satu, kami tidak iri terhadap SP3 ini, dan yang kedua memang secara hukum formil itu juga tidak dimungkinkan ya. Memang negara sudah membatasi gitu. Jadi saya perlu luruskan bahwa ini adalah satu bentuk koreksi karena ingat negara kita ini negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Sehingga semua produk hukum yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum, maka masyarakat itu harus mengkritisi. Kalau tidak mengkritisi penegak hukum, ya berarti nanti hukum bagaimana ditegakkan secara konsisten dan benar gitu. Baik, saya mau ke Pak Beni. Pak Beni, pertama direspon dulu Pak terkait dengan kritik yang disampaikan oleh Bang Sangaji soal SP3 yang diberikan kepada Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Bagaimana Pak Beni? Ya, baik. Kalau merespon itu tentunya pasti penyidik ya. Dan memang tadi kalau kita bicara dulu KUHP yang baru, di dalam pasal 79 itu memang mekanisme keadilan restoratif itu mengembalikan ke keadaan semula. Kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, lalu kemudian ketika itu sudah dipenuhi, kemudian harus diberitahukan kepada jaksa dan kemudian ada penetapan pengadilan. Paling lama 3 hari setelah itu. Nah, sehingga kemudian kalau respon dari saya sih sebenarnya bagaimana, apakah ini sudah sesuai atau belum. Untuk klaster yang pertama ya, semua syarat-syarat itu sudah terpenuhi. Nah, kemudian kalau terkait dengan pra-peradilan tadi, nah pra-peradilan memang kalau kita bicara di KUHP lama dengan KUHP yang baru, sebenarnya pada prinsipnya ini sama saja, ini merupakan forum untuk kemudian menguji apa hal-hal yang termasuk di dalam upaya-upaya paksa, lalu kemudian hal-hal lain termasuk penghentian penyidikan. Nah, memang ada perbedaan yang tadi sudah disampaikan juga yang bisa mengajukan. Lalu kemudian tadi siapa yang bisa mengajukan ini sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks perkara ini memang yang seharusnya yang punya legal standing untuk mengajukan keberatan terhadap ini adalah pelapor atau dalam milik korban atau kuasa hukumnya. Nah, tetapi kan karena ini sudah diupayakan RJ, nah tentunya kan memang pembentuk KUHP ini juga menyadari dan memang kok bisa RJ tapi dia keberatan lagi kemudian, sehingga kemudian tidak dimungkinkan lagi ini untuk kemudian
dimungkinkan untuk melakukan pra peradilan. Sehingga sudah benar tadi yang disampaikan Bang Lecumana itu bahwa yang seharusnya itu adalah pelapor, korban. Nah, tetapi ya lagi-lagi kalau memang sudah diupayakan ya bahwa seperti yang sudah dilakukan ini pra peradilan ini, saya kira memang tidak tepatlah untuk kemudian pihak yang lain yang mengajukan. Kira-kira seperti itu. Oke. Demikian, Mbak. Silakan Bang Sangaji. Ya, Prof, persyaratan restoratif justice itu jangan hanya lihat pada pasal 79 KUHP yang baru, tetapi juga ada pasal 80. Pasal 80 itu berkaitan dengan pidana material. Nah, terhadap perbuatan mana yang bisa diberikan restoratif justice dan terhadap perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan restoratif justice. Dua hal saja di pasal 80. Yang pertama, tindak pidana yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kekisruhan publik, menimbulkan atensi publik. Dan sebetulnya ada satu lagi syarat yang paling serius di dalam pasal 80 yang tidak pernah diperhatikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Yaitu apa? Terhadap tersangka yang pernah menjalani pemidanaan di perkara lain dan kemudian mengulangi tindak pidana, itu ditentukan sebagai residivis. Nah, residivis itu tidak boleh diberikan restoratif justice. Itu diatur dalam ketat di dalam KUHP ya, di dalam KUHP. Syaratnya kan 3. Yang pertama adalah antara perbuatan pertama dan perbuatan kedua ya, itu lebih di atas 5 tahun rentan waktunya. Kemudian yang kedua, tidak berlaku daluarsa pemidanaan, dan kemudian yang ketiga, tindak pidana itu ancaman pidananya tidak tidak boleh di bawah 4 tahun gitu. Loh, ini kan antara perbuatan pertama yang dilakukan Pak ES, kemudian kedua beliau ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara baru, itu sudah terpenuhi semua syarat-syarat residivis. Kenapa Polda Metro Jaya masih juga memaksakan untuk memberikan restoratif justice kepada Pak ES sementara beliau tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 80. Jadi Profesor, mohon maaf, kita melihat restoratif justice jangan hanya menyandarkan pada pasal 79, tapi juga ada pasal 80 KUHP yang baru gitu. Dan disitulah kami melihat bahwa pihak penyidik Polda Metro Jaya tidak memperhatikan semua persyaratan formil yang sudah diatur oleh hukum negara. Pak Beni, silakan. Ya, baik. Jadi pada prinsipnya keadilan restoratif ini kan mengembalikan ke keadaan semula ya. Jadi sekali lagi tujuannya memang hukum pidana kita ini tidak lagi bertujuan kepada retributif, pembalasan. Nah, sehingga kemudian lebih kepada 3 hal, korektif, keadilan korektif, lalu keadilan rehabilitatif, ya, memperbaiki kembali, dan terakhir adalah restoratif, pemulihan. Nah, dalam konteks ini, korban dalam hal ini kan pelapornya Pak Jokowi sendiri ya, korban kemudian sudah katakanlah sudah berdamai ya, dan kemudian syarat satu laginya itu adalah ada kesepakatan. Nah, ada kesepakatan dengan pelaku, maka kemudian kesepakatan itu disampaikan kepada penyidik sehingga dia tidak mau melanjutkan lagi perkara ini. Nah, dalam konteks seperti itu, pemulihan ini kan itu tujuannya ya, pemulihan. Jadi bukan lagi semangat untuk memenjarakan orang, bukan semangat untuk retributif tadi, pembalasan. Nah, pada prinsipnya itu saja, sesederhana itu sebenarnya restoratif ini. Dan memang di dalam Pancasila kita dasar Pancasila ya, musyawarah, menyelesaikan jauh sebelumnya nenek moyang kita itu menyelesaikan sebuah persoalan itu dengan cara-cara musyawarah, tidak harus dengan cara-cara memenjarakan orang. Nah, itu semangatnya. Tapi terkait konteks apa yang dilakukan oleh penyidik dan sebagainya, saya kira itu ranahnya penyidik ya. Tapi setidak-tidaknya kalau dari kami sisi pengamat mengamati ini, bahwa setidak-tidaknya tujuan dari hukum pidana yaitu keadilan pemulihan itu atau keadilan restoratif itu, itulah tujuan yang ingin dicapai. Demikian, Mbak. Bang Lecu, silakan direspon. Ya, terkait dengan menafsirkan apalagi KUHP dan KUHP yang baru ini, sebenarnya menurut saya ini adalah sifatnya general, ya kan? Jadi terkait dengan RJ ini sudah sifatnya sebenarnya general. Artinya apa? Artinya ketika pelapor dengan korban, yang selaku korban dan kemudian dengan terlapor, ya kan, kemudian telah menyetujui suatu kesepakatan, yaitu sama-sama menghentikan suatu proses hukum, ya artinya sudah tidak perlu lagi dilihat di antara beberapa unsur yang lain. Karena kenapa? Jelas-jelas mereka sudah sepakat, sudah mengembalikan kepada keadaan semula, yang mana
sama-sama beritikat untuk tidak melanjutkan perkara tersebut. Jadi SP3 itu ya menurut saya sudah tepat gitu. Jadi nggak jangan lagi ditafsirkan kemana-mana. Karena jelas ini KUHP dan KUHP yang baru ini sudah sifatnya general, Oke. umum sudah. Oke, sekarang kita bicara ke depan ya, karena kalau kita lihat apa yang disampaikan dari sisi keduanya, begitu baik dari sisinya Pak Jokowi maupun sisi Roy Suryo CS, dua-duanya ini ingin melanjutkan sampai ke meja pengadilan. Nah, kira-kira setelah kemungkinan nanti maju ke meja pengadilan, akankah ini justru benar-benar bisa menyelesaikan polemik atau justru malah semakin panjang? Kita nanti akan diskusikan usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, jika perkara ini berlanjut ke meja pengadilan, tantangan terbesarnya kita ingin tahu Bang Sangaji, apa di meja pengadilan nanti? Tantangan terbesarnya adalah pembuktian. Makanya dari awal saya tadi ingin buka dengan koreksi lagi kami yang kedua ya. Analisa kami yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, statement Pak Jokowi itu tidak punya nilai hukum. Oke. Kenapa? Karena kata maaf itu baru bersifat sosiologis, tidak bersifat legal. Ketika dia bersifat legal itu pada saat perkara ini sudah limpah di dalam tahap penuntutan. Dan pada saat penuntutan itu kan ada ada proses pembuktian, kemudian pelapor akan dimintai keterangan untuk membuktikan apa yang dia laporkan, ya. Kemudian juga akan diwakili oleh jaksa penuntut umum. Nah, pada saat itu Pak Jokowi boleh memilih untuk memaafkan atau tidak. Karena dampak dari pemaafan itu adalah berdampak pada pemidanaan. Bisa saja kemudian berkurang gitu. Tapi kami tidak melihat di situ. Yang kami lihat adalah perjuangan untuk membongkar dugaan ijazah palsu ini akan terus dilakukan oleh para tersangka. Dan kemudian ketika naik tahap penuntutan, mereka akan berposisi sebagai terdakwa. Nah, tugas kami sebagai penasihat hukum dan juga adalah semua terdakwa yang saat ini masih tersangka statusnya, itu tentu akan melakukan pembuktian yang paling kuat lah. Kami konteksnya adalah bagaimana melawan dakwaan jaksa penuntut umum. Karena ingat, di dalam proses penuntutan, dakwaan jaksa penuntut umum itu adalah mahkotanya seorang jaksa penuntut umum. Jadi yang akan dilawan itu adalah sejauh mana kita akan melihat suatu peristiwa pidana yang dikonstruksikan oleh penuntut umum di dalam surat dakwaannya, ya, baik dari sisi formilnya, dari sisi materialnya gitu ya. Kemudian juga sejauh mana bukti-bukti yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum itu akan kuat gitu. Tentu kami akan melakukan pembuktian yang imbang gitu. Dan hakim itu posisinya adalah orang yang memutus perkara berdasarkan fakta-fakta persidangan. Jadi apapun omongan-omongan orang di luar persidangan, apapun persepsi yang dibangun oleh publik, itu sama sekali tidak akan mempengaruhi proses persidangan gitu. Dan ketika ini dibawa nanti dalam ranah persidangan, menurut saya semua fakta akan terungkap. Apakah ijazah ini asli ataukah ijazah ini palsu. Dan satu hal lagi yang menarik adalah semua rakyat Indonesia akan menunggu dan menanti bagaimana Pak Jokowi datang ke persidangan, memberikan keterangan sebagai seorang korban, sebagai seorang pelapor, sejauh mana kerugian material yang dia alami, bagaimana kemudian juga dia mendalilkan dan membuktikan bahwa dia adalah lulusan UGM, sah mendapatkan ijazah dan ijazahnya asli. Harus dia buktikan juga. Bang Lecu, bagaimana pembuktiannya nanti? Ya, kalau terkait dengan pembuktian di pengadilan, memang nanti kan antara jaksa dengan pengacara daripada pihak tersangka atau terdakwa ya. Kalau kami selaku pelapor, kami kan sudah menyerahkan kepentingan kami kepada jaksa penuntut umum. Jadi jaksa itulah akan menyusun dakwaan, ya kan. Tetapi kami juga tetap akan datang untuk diperiksa selaku korban dan selaku pelapor, ya kan. Artinya teman-teman PH daripada terdakwa dan tersangka itu akan banyak bertanya kepada kami, ya kan, terkait dengan bagaimana laporan ini bisa dilaksanakan, ya kan, kemudian sejauh mana kemudian semua proses-proses terkait dengan ijazah, tuduhan dan lain-lain yang tindak pidana yang kami laporkan itu pastinya kami akan ditanya oleh pengacara daripada terdakwa seperti itu. Tapi faktanya adalah bahwa pengacara daripada terdakwa ini harus bisa melawan dakwaan jaksa penuntut umum. Oke, jadi pembuktiannya ini yang perlu dipersiapkan ya untuk kemudian berlanjut ke meja pengidangan. Saya mau ke Pak Beni. Pak Beni, kalau Anda melihatnya jika nanti perkara ini berlanjut ke meja pengadilan, tantangan terbesar dalam pembuktian, ini apa yang akan kemudian nanti bisa disampaikan ataupun menjadi tantangan terbesar bagi jaksa maupun terdakwa, Pak Beni? Baik, jadi kalau sampai ke pengadilan tentunya itu kan muaranya di sana ya, dan kalau yang
kita ketahui bahwa sebenarnya majelis hakim tentunya akan bersifat netral dulu, objektif melihat ini semua. Lalu kemudian penuntut umum pasti tentunya melalui dakwaan dan tuntutannya akan semaksimal mungkin meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwalah melakukan tindak pidana dan terdakwalah pelakunya. Lalu sebaliknya terdakwa juga bersama dengan penasehat hukumnya tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantah ini semua. Lalu kemudian untuk menyampaikan juga bukti-bukti apa yang dilakukan. Nah tentunya kepentingan korban ini kan diwakili oleh jaksa penuntut umum. Ini dalam konteks sistem peradilan pidana kita ya, bukan hanya dalam konteks kasus ini. Nah korban tentunya hanya diminta untuk memberi keterangan berdasarkan apa yang ia laporkan ini, lalu kemudian diklarifikasi dan dijelaskan segala macam. Persoalan pembuktian lainnya nanti misalnya dipanggillah pihak yang mengeluarkan ijazah, dalam konteks ini adalah Universitas Gadjah Mada tentunya. Lalu kemudian bisa jadi juga dari Kementerian Pendidikan untuk mengklarifikasi bahwa apakah benar ini semua sudah dilakukan. Nah kemudian ya tentunya kembali ke majelis hakim. Jadi majelis hakim tentunya dengan bukti-bukti yang ada gitu ya, lalu kemudian ditambah dengan keyakinannya juga, lalu diputuslah apakah memang benar. Dan jangan lupa bahwa pilihan pemidanaan saat ini kan tidak hanya, kalau dulu kan hanya ada bebas, lalu kemudian lepas dan pemidanaan. Bahkan ada juga pemaafan hakim saat ini, judicial pardon. Dan bisa saja itu juga diambil pilihan nanti. Nah, tapi sekali lagi itu kembali ke pembuktian di persidangan di pengadilan. Begitu, Mbak. Oke, kemudian bagaimana bisa nanti di meja pengadilan bisa kemudian menemukan batasan antara kritik dan juga fitnah dalam meja pengadilan nanti, Pak Beni? Baik, tentunya untuk melihat apakah ada apalagi kalau dasar yang disampaikan kan melakukan riset ya, penelitian dan seterusnya. Nah, ini kan memang tentunya pembuktian itu harus dilakukan. Nah, kalau apakah fitnah, kemudian menista dan seterusnya, maka itu memang sekali lagi persoalan pembuktian, dan memang ini lagi-lagi memang subjektif delik ya. Ini kan subjektifnya si korban, pelapor. Namun demikian, walaupun itu subjektif, tetapi tetap harus dihubungkan ya dengan, apalagi dengan misalnya sudah terjadi akibat dari apa yang sudah dilakukan itu, maka korban juga mengalami seperti ini misalnya. Nah sehingga kemudian saya kira ini kalau dikatakan seru pasti semua orang akan, tapi sekali lagi kita berharap sih sebenarnya ya, kita berharap, tapi lagi-lagi kan korban yang mengatakan sendiri bahwa nanti dibuktikan di pengadilan saja. Tapi sebenarnya kita berharap bahwa dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana Indonesia saat ini kan tentunya tidak harus sampai ke sana, apalagi sampai pemenjaraan, kira-kira seperti itu. Tapi lagi-lagi juga dalam konteks KUHP kita yang baru saat ini sudah lebih soft ya, ada pilihan pidana denda misalnya. Nah sehingga kemudian perlu mungkin saya ingatkan juga bahwa nanti tentunya harus dilihat lex favoreo, mana sanksi pidana yang lebih meringankan, kira-kira seperti itu, yang lebih menguntungkan. Nah, sehingga ini harus menjadi pilihan-pilihan. Begitu juga hukum acara yang baru, KUHP 20/2025 tentunya juga menjadi pilihan juga ya, karena ini kan disidangkan setelah KUHP sudah berlaku. Nah, saya kira hal ini nanti menjadi poin penting agar kita lihat bagaimana proses pembuktian ini. Saya kira nanti Bang Sangaji lah dan tim kemudian bersama dengan jaksa penuntut umum yang akan bertarung ya, kira-kira seperti itu. Dan kita berharap bahwa majelis hakim duduk secara netral ya kan, objektif dan tentunya independen ya. Mereka tidak memihak kemana, sehingga semua publik tercerahkan juga bahwa sebenarnya yang terjadi adalah seperti ini, dan kita harus hormati juga ya. Ada azas yang menyatakan putusan hakim itu harus dihormati, harus dihargai dan harus dipatuhi. Saya kira demikian, Mbak.
Oke, baik Pak Beni. Saya mau kembali ke Bang Sangaji. Bang Sangaji, ini yang terbaru, kubu Roy Suryo CS juga mengajukan uji material ke MK berkaitan dengan pencemaran nama baik. Seperti apa kemudian? Ya, jadi upaya hukum ke MK itu adalah untuk menguji pasal-pasal yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka. Oke. Terutama pasal pencemaran nama baik, fitnah, kemudian pengerusakan dokumen elektronik, dan kemudian fitnah. Ya. Nah, yang diuji ini adalah pasal-pasal yang menurut kami itu menimbulkan kerugian konstitusional. Oke, pasal apa Jadi aja? pasal 310, 311 yang sekarang berubah menjadi pasal 433 dan 434. Oke. Kemudian pasal 27 Undang-Undang ITE, pasal 32 Undang-Undang ITE, dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Nah, yang kami minta ke Mahkamah Konstitusi, ya berdasarkan apa yang diajukan oleh Mas Roy, Bang Rismond, dan Dr. Tifa, itu meminta supaya ada penafsiran konstitusional dari MK supaya pasal-pasal yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka ini bisa kemudian diberikan penafsiran konstitusional bahwa itu adalah pasal konstitusional bersyarat. Terutama untuk pencemaran nama baik, yaitu di pasal 310 yang dahulu dan sekarang 433 di ayat 3 disebutkan bahwa tidak disebut sebagai pencemaran atau bukan perbuatan pencemaran sepanjang itu dilakukan untuk kepentingan umum. Ini kan tafsir, ini kan perlu penafsiran ini. Kepentingan umum ini yang kemudian tidak diinterpretasikan oleh penyidik ketika menerapkan pasal. Ya, jadi ini yang kami challenge ke Mahkamah Konstitusi supaya ada penafsiran konstitusional. Itu satu. Yang kedua, upaya ke Mahkamah Konstitusi ini kan adalah peradilan konstitusional. Sementara yang terjadi di Polda Metro Jaya, tahapannya penyidikan, kemudian sekarang sudah tahap 1, ini kan ujungnya adalah peradilan umum. Dua peradilan ini punya kompetensi absolut yang berbeda. Artinya proses di Mahkamah Konstitusi tidak akan mengganggu dan tidak akan menghambat proses di penyidikan. Ya, ini bisa berjalan paralel. Ya, tidak saling mengganggu dan tidak saling menunggu karena memang kompetensi absolutnya berbeda. Baik. Apa dampaknya? Dampaknya dua. Kalau kemudian di Mahkamah Konstitusi permohonannya dikabulkan, berarti akan berdampak serius terhadap penerapan pasal ini. Yaitu kalau sebelum P21 bisa saja kemudian penyidik melakukan pengkajian ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Atau yang kedua, kalau keluar putusan Mahkamah Konstitusi setelah P21 kemudian naik penuntutan, itu bisa menjadi dasar pembelaan untuk kami dalam proses persidangan. Bang Lecu, ini sepertinya yakin sekali nih untuk kemudian dikabulkan. Ya, kalau saya tidak dalam kapasitas memberikan komentar terkait apa yang diajukan oleh teman-teman sebelah ini ke Mahkamah Konstitusi ya. Cuman perlu saya tegaskan bahwa saat ini berkas perkara sedang dipelajari oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga apa? Jaksa Penuntut Umum sebenarnya juga akan memberikan sikap, ya kan, terkait dengan materi yang ada dalam berkas perkara, ya kan. Jadi jaksa di sini kan pastinya netral, dia tidak mengenal, ya kan, saksi-saksi manapun, ya kan. Dia cuma menerima berkas daripada Polda Metro Jaya, daripada penyidik. Dengan berkas tersebut dia harus membaca, meneliti dan segala macam terkait dengan berkas perkara. Jadi dia tidak kenal orangnya, ya kan. Nah, cuman mungkin beberapa orang yang mungkin sudah seperti Pak Jokowi ya pasti dikenal, berkas perkaranya pasti dia tahu kan gitu kan. Tetapi untuk saksi-saksi yang lain ini kan banyak saksinya. Ada kurang lebih 130 saksi. Ya, kemudian barang bukti yang disita itu kurang lebih 700 ya. Kemudian ahli juga diperiksa itu kan 22. Jadi jaksa ini pasti mempelajari. Ini juga jaksa pasti dibagi beberapa klaster. Ya kan, satu orang nggak mungkin bisa menangani sampai berapa saksi. Pastinya satu orang berapa saksi, satu orang berapa saksi. Jadi jaksa akan meneliti kemudian memberikan pendapat mereka dituangkan dalam petunjuk. Ya kan, apabila memang masih ada kekurangan, mereka memberikan petunjuk berupa P19. Terkait dengan apabila mereka beranggapan bahwa berkas perkara ini sudah dinyatakan lengkap oleh mereka, mereka memberikan petunjuk bernama P21. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Sangaji ini ada upaya mengkaji pasal di Mahkamah Konstitusi. Artinya biarkan aja jalan beriringan, ya kan? Jaksa juga meneliti berkas, ya kan? Di satu sisi bahwa pasal itu diuji juga di Mahkamah Konstitusi. Biar berjalan aja, ya kan? Kita lihat cepatan mana, ya kan? Tapi kalau udah sempat nanti masuk ke persidangan, maka mereka, ya benar yang kata Bang Sangaji, bisa dipergunakan sebagai alat bukti nantinya di
pengadilan. Oke. Sebagai dasar pembelaan juga, betul. Kita nantikan ya bagaimana kelanjutannya, apakah benar-benar akan berlanjut sampai dengan meja pengadilan atau nanti masih ada seperti sebelumnya, dua sebelumnya masih ada pintu maaf yang bisa dibuka dan restoratif justice untuk tersangka. Terima kasih banyak Bang Sangaji, terima kasih juga Bang Lecu, terima kasih Pak Beni telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.